Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Kembali lagi dengan channel Kemalaya Pas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang info kesehatan lagi ya, COVID. Jangan bosan-bosan nih dengan ngobrol-ngobrol tentang COVID karena dia belum hilang ya, walaupun akhir-akhir ini emang udah menurun ya. Alhamdulillah, insya Allah PPKM berhasil sehingga kasus sudah menurun di sekitar saya. Aku nggak tahu kalau di tempat lain, tapi di Tangsel, di DKI udah menurun. Tapi walaupun udah menurun masih tetap ada yang kena ya. Suamiku kena COVID, tapi kenapa? Gimana? Di mana dapetnya? Padahal udah prokes sudah. Pakai masker udah nggak ngumpul-ngumpul, nggak makan di restoran, udah nggak ketemu teman-teman, di rumah aja sama keluarga, paling cuman jalan pagi gitu ya, jalan pagi juga ke tempat-tempat sepi, nggak ketemu orang, nggak ngobrol-ngobrol, tapi tiba-tiba kok COVID ya. Jadi ada hal-hal kecil yang mungkin kita nggak memperhitungkan ya. Jadi seorang suami dimintain tolong istrinya belanja, misalnya ke toko, ke minimarket misalnya, kemudian pulang pasti, ayo pak, itu cuci tangan, ayo ya cuci tangan, langsung cuci tangan gitu ya. Karena sepanjang yang saya tahu, bapak-bapak apa bapak aja apa cowok-cowok pada umumnya mereka nggak begitu suka bawa hand sanitizer, dan kadang kalau suka pun kalau bawa pun bekalin kalau jalan nih, masukin kantong tapi nggak dipakai ya, lupa aja makainya ya. Jadi contohnya suamiku jalan pagi di rutin jalan pagi, tapi ke tempat sepi, ke taman kota itu nggak ada orang, jalannya juga sepanjang trotoar, nggak ketemu orang, tempat sana juga luas, letre, nggak berkontak dengan orang. Kemudian dia nggak pernah buka masker, tapi kena. Kita semua di rumah nggak ada yang kena, dia nggak pernah ketemu orang lain, cuma kumpul kita aja. Pikir-pikir di mana kenanya gitu ya, di manakah kenanya, diingat-ingat. Jalan-jalan pagi memang gak ketemu orang, tapi pernah di taman kota itu ada semacam alat olahraga ya, jadi ada besi, bisa untuk bergelantung-gelantungan, atau ada untuk kayak sepeda statis sambil berdiri, itu kan ada pegangannya. Tapi itu kan di tempat panas ya, kena matahari, selalu kena matahari. Dia jalan biasanya tuh udah ada matahari. Mungkin di situ kemungkinan mungkin orangnya baru aja selesai, kemudian belum mati virusnya, bisa. Lalu itu lagi toilet ya, ada WC umum di situ, kemudian dipakai, kemudian cuci tangan, tapi kan habis itu nutup keran, habis itu nggak cuci tangan lagi. Sampai di rumah selalu cuci tangan, tapi di jalan nggak pernah buka masker. Tapi apa, beliau ada alergi sedikit, suka ngucek-ngucek matanya sering gatal, walaupun selalu diingatkan, tapi kalau sendiri ya lupa, mungkin aja di jalan ngucek-ngucek mata, jadi masuknya melalui mata ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kita tahu bahwa masuknya virus itu nggak hanya melalui mulut, nggak aja melalui hidung, tapi juga melalui mata. Dan cuci tangan ini penting banget ya. Pakai masker udah ada spontan semua orang, tapi cuci tangan itu sering lupa ya, sering lupa. Aku lihat memang cewek-cewek, ibu-ibu itu lebih care, lebih peduli urusan cuci tangan. Tapi kalau aku lihat, nggak tahu di lingkunganku aja, keluargaku aja, yang lain kurang suka kalau bapak
kurang kurang atau lupa lah, atau khusus suamiku sendiri. Biasanya kita dulu kalau belanja ke supermarket pasti aku yang begitu selesai belanja sebelum naik mobil aku yang nyemprotin ke tangannya kalau nggak ingat. Apalagi kalau belanja ke pasar ya, itu kemungkinan barang-barangnya terkontaminasi virus kan lebih banyak. Jadi aku selalu ingetin habis belanja itu kita semprot tangan pakai sanitizer. Kadang-kadang udah terlanjur megang setir, aku suruh semprot dulu setirnya. Semprot setirnya, cuci tangan lagi, pakai hand sanitizer lagi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, cuci tangan itu memang penting ternyata. Jadi sampai saat ini nggak tahu sumber penularannya di mana gitu ya. Seperti diingat-ingat cuman itu. Jadi kemungkinan besar di situ. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang memang udah turun dan juga suamiku juga gejalanya nggak terlalu hebat ya. Cuman merasa nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri di otot, kemudian kayaknya lemes, ngantuk, tidur aja senangnya. Tapi makan biasa, cuma ada flu, sedikit sakit kepala. Beliau memang jarang ya sakit kepala. Saya ingat aku jarang banget, tapi kok waktu itu berapa hari yang lalu tuh sakit kepala. Sakit kepalanya nggak terlalu ribet juga sih, tapi nggak enak. Dia merasa nggak enak, kepalanya nggak enak. Tapi makan biasa, penciuman biasa, tapi flu, mampet hidungnya. Biasanya flu biasa aja, nggak mengganggu, nggak rewel lah. Tapi kemarin mampet sampai dia harus diuap air mendidih pakai minyak kayu putih, kayak sarung gitu ya, diuap. Itu agak lebih lega dan bersin. Nah, itu gejalanya. Yang aku lihat tuh tidur terus, tapi dia curiga karena kita mau pulang, mau beli tiket, dan kita tahu tiket itu harus pakai PCR, dan dia khawatir. Kita swab dulu aja deh, nanti udah terlanjur beli tiket, nanti PCR ternyata positif kan ribet lagi. Kita udah bayar gitu ya, coba di swab. Ternyata positif. Ya, jadi dia bengong, aku juga bengong. Alhamdulillah aku sih fine-fine aja sampai hari ini. Tapi anakku langsung, mama pokok isolasi. Isolasi, nggak boleh masak, nggak boleh ngumpul sama mereka. Ya udah aku isolasi di kamar, suamiku terpaksa isolasi di luar. Karena aku belum ada gejala ya. Takut masa inkubasi, kalau diswab takutnya false negatif ya, jadi belum diswab. Cuma kita dipisahkan, suamiku isolasi di RLC, tempat dulu anakku Mayang isolasi ya, rumah lawan COVID Tangsel. Isolasi di sana, baru berangkat kemarin. Beliau juga bersedia kan, di rumah nggak ada kamar yang terpisah benar-benar, kamar mandinya gitu harus aku sama dia kamar mandinya sama gitu ya. Kemudian harus lewat juga dekat meja makan dan sebagainya. Jadi ya udah terpaksa memisahkan diri ya. Ya alhamdulillah sih sepertinya udah baik-baik aja, udah nggak ada nyeri-nyeri lagi. Nah flu-nya juga nggak terlalu, cuma masih bindeng, makannya biasa. Nah, kita lagi menunggu, jadi terpaksa isolasi 2 minggu, terundur pulangnya. Aku masih berpotan juga nih, tapi sampai saat ini sih rasanya aku nggak ada gejala apa-apa, mudah-mudahan nggak tertular ya. Sebenarnya kecil kemungkinan karena kita sekamar. Bantal kadang-kadang nggak tahu, gantian aja ya bantal ya. Jadi ya semoga kita semuanya terlindung. Mohon doa ya teman-teman supaya aku nggak ketularan, dan suamiku juga cepat sembuh, cepat bebas COVID, dan kita bisa pulang kampung. Oke, semoga bermanfaat ya omong-omong kita hari ini. Jadi hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan ngucek-ngucek mata. Rajin-rajinlah mencuci tangan apapun, walaupun kita megangnya dimanapun, walaupun kita merasa itu nggak mungkin nularin, tapi bisa aja itu nularin kita kan, soalnya musuhnya nggak kelihatan, virusnya nggak kelihatan. Oke, semoga bermanfaat ya. Siapa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu.
Silahkan di like dan komen serta share ke teman-teman lain. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan aja di sini di komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.